Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di Jas Ansor. Jas Ansor, oke. Jumpa sahabat Ansor. Nah, kita kali ini kedatangan sahabat Ansor yang sangat inspiratif. Sangat inspiratif, Jenderal Akta. Jenderal Akta PC GP Ansor Kota Keraksaan. Wah, sahabat Nisun. Sehat senior? Alhamdulillah. Agak dekat senior. Oke. Kirain udah peka. Enggak senior, enggak. Enggak ada bintangnya. Enggak, tadi enggak peka. Nah, ini kita sebutnya jenderal karena komandannya itu ada di PW, Habib Mahdi. Jenderal Akta GP Ansor Kota Keraksaan, sahabat Nisun. Nah, selain di Akta, beliau juga merupakan jurnalis di Warta Bromo. Ya. Betul. Betul. Di Kabiro ya, Kabiro Warta Bromo Probolinggo. Nah, kesibukan sehari-hari ya cari berita ya senior ya. Apa lagi kesibukannya senior? Bukan cari berita. Apa senior? Cari informasi. Oh, cari informasi. Informasi diolah jadi berita. Oh, gitu. Bukan cari berita. Kalau cari berita ya klik ini cari di Google ada Bapak. Cari informasi diolah jadi berita. Berita. Oke. Informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Masyarakat Probolinggo maupun masyarakat dunia. Nah ini saya baru tahu ini. Karena saya bukan jurnalis, senior saya ini jurnalis sejak tahun berapa senior? Lumayan sih. Dari 2000. Kalau di Probolinggonya sendiri saya sebenarnya nggak terlalu dibilang senior sih, enggak sih. Masih banyak teman-teman jurnalis atau wartawan di Probolinggo. Saya baru di atas 2010 lah kalau di Probolinggo. Berarti di luar awalnya? Iya, sebelumnya kan saya sering lebih banyak di luar Jawa. Ya ke Kalimantan, Madura, Sulawesi gitu. Di sana itu juga nulis, tapi lebih banyak pada pemberdayaan masyarakat. Gitu. LSM. NGO. NGO lebih tepatnya NGO. Ya, NGO. Saya nggak nyebut LSM ya. Oke, menarik sebenarnya. Saya ketemu dengan dipertemukan dengan Kang Nisun ini, sahabat Nisun ini oleh waktu itu masih PLT ya, Ketua PAC Krejengan. Ya. Sahabat Eko Robi Wijaya. Ya, itu masih PLT dulu dan kayaknya 2020 akhir senior ya. Bukannya 2019. 2020 senior, karena menjelang konferensi anak cabang waktu itu saya tahunya. Menjelang konferensi anak cabang dan waktu itu kan saya sering memberitakan menginformasikan ya. Menginformasikan kegiatan-kegiatan panitia konferensi waktu itu kan dengan ekoran, aktif di Instagram. Nah, kemudian saya dipertemukan oleh sahabat Eko dengan senior saya ini, sahabat Sundari ini. Di mana itu dulu? Di kafe. Ya, di salah satu kafe. Ya, di salah satu kafe. Sebut kafenya kan endos ya. Nah, kemudian dari dari sana senior, saya langsung berkesimpulan bahwa senior yang satu ini senior yang memang telaten kepada kadernya. Telaten kepada kadernya. Buktinya saya cuma satu kali kan ketemu sampean. Satu kali ketemu, kemudian saya nyodorkan informasi yang sudah saya buat berita itu. Kemudian langsung oleh sampean dikoreksi begini ya. Nah, emang kayak gitu ya kalau ke junior. Pendekatan apa ini yang dilakukan oleh senior satu ini sehingga membuat sahabat-sahabat
yang ada di bawahnya, ya dalam artian junior lah. Nah itu bisa betah dengan senior yang satu ini. Cukup ngopi. Gak usah serius-serius gitu ya. Gak perlu serius-serius. Kalau serius-serius malah nggak masuk malah. Itu Dimarahin itu kalau serius-serius itu ya. Karena kalau serius itu saya kadang begini, kalau misalnya si pelatihan ya diklat atau semacamnya lah di jurnalistik ya, di bidang saya, baik dalam membuat naskah berita ya, bentuk tulisan maupun foto atau video itu kadang saya ya mohon maaf pada beberapa junior saya yang sempat saya gebrak ya. Karena begini, ilmu itu mahal. Kita dalam dalam mencari atau mendapat sebuah ilmu itu nggak semua orang ikhlas. Nggak semua orang kalau cuman ngasih tutorial begini gampang sebenarnya. Cuman bagaimana pengetahuan kita, saya istilahnya sharing ya, berbagi ya, lebih karena itu berbagi itu bukan menggurui ya, kita berbagi itu harus ikhlas. Nah, artinya ketika kita berbagi pengetahuan kita, bisa jadi pengetahuan kita itu sudah lama, bisa jadi belum terbarukan. Jadi kita harus sharing. Nah, ketika ngisi dalam suatu pelatihan yang formal, kadang kan kita dipacu dengan waktu. Ya, panitia kan juga ingin jam segini sudah tuntas. Betul. Padahal dalam menulis ataupun mengambil foto atau video itu enggak segampang secara teori kayak gitu. Gitu. Kadang dalam suatu pelatihan kita minta begini, dilatih udah kita kasih kesempatan untuk bertanya, kadang mereka kan pasif. Iya, pasif ya. Nah, pasif. Kemudian ketika misalkan kita praktek, udah kita jelasin, malah menang. Iya apa sih? Nah, maka saya lebih suka ketimbang pelatihan atau diklat yang formal ya, di dalam suatu forum. Saya lebih suka, ayo ngopi. Ya, betul. Ngopi. Artinya kita lepas. Ya. Artinya ya bisa lebih lama, lebih enjoy. Ya. Misalnya Mas Umam, Mas ini gimana? Oh ini kita kan langsung praktek. Iya, betul. Kalau di dalam satu pelatihan kita masih teori A, B, C, sampai Z. Nah, belum tentu apa yang kita sampaikan itu masuk. Ya, betul. Gitu. Betul. Belum tentu. Tapi kalau sambil ngopi langsung masuk itu ya. Bisa jadi. Dan nah, seperti yang di pengalaman Mas Umam ya, kan gitu. Okay. Jadi nggak perlu suatu teori ya. Berita ini harus 1H5W, well dan sebagainya itu. Tapi bukan dalam bentuk piramid terbalik atau apa, enggak perlu. Bagi saya enggak perlu. Saya terbuka pada sahabat-sahabat Ansor maupun junior di IPNU ya, ataupun di IPP. Oh ya, di IPNU juga ya dulu ya. Ya, dulu di tahun 2000-an saya. Di cabang. Gitu. Jadi lebih enjoy ya ngopi, anggaplah kayak gini sambil ngopi. Yang suka ngerokok ya ngerokok kan gitu. Sambil ya jadi enjoy. Artinya kita nggak terlalu serius masuk dalam satu pakem yang harus begini.
Tapi kan untuk pembelajaran lebih lanjut semuanya kan diperlukan juga. Seiring berjalannya waktu kita kan juga tahu kan. Nah kan perlu membaca itu juga perlu antara mungkin koran A dengan koran B itu biasa alur atau narasi yang dibangun itu kadang berbeda meskipun dalam satu informasi satu informasi atau satu kejadian. Begitu juga dengan portal A, B, C, misal Warta Bromo dengan portal media lainnya itu kadang beda. Karena setiap media itu punya kebijakan tersendiri dalam punya ciri khas. Meskipun tetap satu kejadian misalkan ada tabrakan atau apa misal atau ketika meliput misalkan ketua PBNU atau ketua PCNU, PAC misalkan atau MBC misalkan itu belum tentu data sama, lokasi sama tapi penyajian berbeda. Nah itu perlu dibaca oleh sahabat-sahabat. Jadi oh ini begini. Jadi kita punya referensi, punya pandangan atau sudut pandang yang bisa diambil. Tidak hanya satu portal gitu. Nah, setelah sekian tahun Malang melintang di dunia media, di jurnalistik senior ya. Kira-kira sebelum kita masuk ke sahabat-sahabat Ansor yang di sana, kira-kira kenapa kok peran media, kenapa kita kok harus membaca satu berita, kenapa kita kok harus memberitakan suatu peristiwa, kenapa kita kok harus memberitakan satu informasi, itu kok penting, kenapa harus diberitakan gitu. Semisal ada satu kegiatan di PAC, itu kenapa kok harus diberitakan? Apa urgensi sebuah berita ya bagi kita yang ada di luar sana gitu. Menurut senior gimana? Itu sangat penting. Terlepas dari omongan orangnya, oh pencitraan. Iya. Terlepas dari itu ya. Banyak kayak gitu kan. Oh ini pencitraan. Tapi memang pencitraan itu diperlukan. Misalkan kegiatan di Jalul Ansor, kegiatan di Kelatsar, Banser misalkan, itu perlu dipublikasikan dengan narasi positif. Bagaimana orang di luar organisasi kita tahu, oh ini Ansor, kegiatannya begini. Oh ini Banser, kegiatannya begini. Bagaimana narasi yang kita bangun itu positif, membuat mereka yang di luar kita itu ikut tertarik dan mau masuk, mau ikhlas mengabdikan diri di NU, di Ansor, kemudian kan salah satu Banum ya di NU ya, otomatis kan masuk ke Ansor, masuk kalau yang semi militer ya di Bansernya ya kan gitu. Itu salah satu upaya kita melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah gitu. Itu penting karena ormas di luar kita ya dari dulu sudah malam mereka main semacam ini ya buzzer mungkin. Mereka juga memperkuat di website, di portal gitu. Dan keaktifan kita di media ini sudah disinggung oleh Mbah Yai Said Akil Sirot ya. Kayaknya di tahun 2017 itu sudah kan lama kan sebenarnya. Nah, kita agak terlambat ini ke belakang sini. Bukan agak terlambat, sangat terlambat sekali gitu. Selama ini sekarang kan banyak aplikasi media sosial ya. Ada ya WA, Twitter, WhatsApp, Twitter, terus Facebook, yang sekarang digandrungnya ada TikTok. Ya toh. Yang paling dicari apa oleh masyarakat? Hiburan.
Joget-joget yang sebelahnya. Nah, itu Parboy. Nah, itu kalau kita bisa membuat konten yang menarik, kita kan bisa mengalihkan, ya istilah apa ya? Kalau kita lihat YouTube, Facebook, Twitter, kemudian medsos yang lain ya, dengan apa? Tampilan yang gitu ya, yang pastilah dicari. Itu kan salah satu kan sinar mata. Gitu. Kenapa enggak kita alihkan? Dengan kegiatan kita. Nah, dan itu juga bisa, kalau bisa apa ya? Kita juga punya dokumen atau jejak digital. Jejak digital. Misalkan klik Ansor, Kerajengan misalkan. Kita tinggal di mesin pencarian ya, bisa ya di Google atau di Bing itu. Ketik Ansor Kerajengan ya. Kan cepat set. Bisa lebih timbang misalkan PAC yang lain kan gitu kan. Tinggal ini kapan? Kan begitu. Ini aktif. Bagaimana kegiatan di masyarakat? Mereka kan masyarakat tahu, warga tahu. Itu perlu. Jadi ya terlepas dari omongan masyarakat, ini pencitraan tok. Padahal di luar pencitraan itu ada yang lebih besar pengaruhnya. Iya kan? Ya, misal kalau ada ya minhum mau ke Kerajengan, ya kan cari dulu kan data-data Kerajengan. Kalau kuat berarti kan nggak berani juga mereka ke sini gitu kan. Ya kita anggaplah pola apa ya, gaya-gaya Gus Dur lah kita pakai. Gimana itu? Nah, kalau misalkan di Jogja itu kan Gus Dur kan berteman dengan salah satu romo kan, pemimpin di Katolik gitu ya. Kalau dia bareng dengan Gus Dur kan upaya untuk kristenisasi kan nggak mungkin dilakukan, kan begitu. Ya sama lah kalau misalkan ada orang yang dari luar ormas kita sering rangkul mereka, gerakan mereka juga tidak bisa kita antisipasi, mempengaruhi yang di lingkungan kita kan, tidak bisa mempengaruhi gitu. Sekarang belum. Sahabat-sahabat yang di luar mungkin belum tahu, apalagi yang di tingkat ranting senior. Perang siber. Ya, kita kan kemarin sudah didiklat ini. Saya bersama 4 sahabat lainnya, sahabat Nisun, kemudian sebenarnya saya cadangan ini. Ya saya cadangan, gak ada yang lain sudah. Akhirnya ya kita sudah ikut gitu ya, diperintah oleh senior siap gitu aja, karena di Ansor, di Banser ya harus siap nggak siap harus siap gitu kan ya. Satu komando. Nah kita kan kemarin sudah didiklat cyber. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada di bawah itu belum tahu bagaimana bahayanya dunia siber. Bagaimana kita bisa mengendalikan siber. Kalau kemarin itu kan moto apa itu? Tema Harla ya tahun kemarin. Bukan senior. Ketika diklat di PW itu kemarin bersama malaikat menjaga NU di dunia maya. Mengawal NU di dunia maya. Serem. Jadi malaikat cyber ya kita malaikat cyber katanya di dunia maya. Ada tambahan ya selain malaikat Israel. Ini malaikat cyber. Nah, sahabat-sahabat yang di bawah belum paham itu senior, belum nyampe ke bawah lah, karena kan ya harusnya kan kita ada kaderisasi di cabang, kemudian turun ke PAC, kemudian PAC nurunkan ke ranting. Nah, dan sampai saat ini, nah mungkin lewat media podcast ini, Just Ansor ini, nah sahabat Sundari, sahabat senior saya ini bisa sedikit memberi gambaran bagaimana kebutuhan kita di dunia siber itu sangat diperlukan akhir-akhir ini. Karena ya kita tahulah dari kemarin itu kan banyak
organisasi-organisasi kita, kemudian kiai-kiai kita yang ya dicaci maki di Twitter, khususnya di Twitter ini ya. Nah, itu gimana ngasih penjelasan secara ya yang sederhana kepada sahabat-sahabat kita yang ada di bawah bahwa siber ini adalah penting gitu. Ya. Nah sebenarnya pasca pelatihan akta kan menjadi PR ya bagi kita. PR ini sebenarnya ini ditagih terus oleh Habibina Mahdi. Ditagih terus kapan keraksan kata. Kacau. Syabib gitu. Togel mana togel? Cuman siapnya lambe tok. Karena memang infrastruktur kita ya di PC maupun di PAC ya, apalagi ranting memang belum mendukung. Belum mendukung. Makanya kemarin saya inisiasi membuat grup WA ya yang berisikan admin dari medsos masing-masing PAC. Cuman masih saya ambangkan dulu ya. Mereka aktif apa enggak. Ya rencana saya ajak ngopi-ngopi mereka. Tapi belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Posoan. Enggak bisa ngopi-ngopi siang hari itu. Iya. Kecuali musafir. Katanya mau musafir nanti sih. Keraksan besok mau kerajengan. Nah, itu penting, sangat penting, karena bagaimanapun di era digital seperti saat ini ya, mungkin 5 tahun yang lalu mungkin nggak terlalu ini ya, atau mungkin lebih lanjut 10 tahun yang lalu ya, ketika tarif internet masih mahal. Kemudian dalam perkembangan mungkin 8 atau 7 tahun terakhir kan internet kan lebih tarifnya kan lebih mudah, lebih murah, lebih terjangkau dan sinyal lebih sudah masuk ke pelosok-pelosok. Dan saya yakin di Probolinggo sudah bebas mungkin sinyal blank itu. Mungkin ya, tergantung providernya ya. Nah, dengan kecepatan internet saat ini, dengan mudah bagi kita mendapat informasi baik yang terverifikasi maupun tidak atau hoax ya. Kemudian misalkan saya gini, ada di grup ini, di HP ini ada misalkan grup WA ya. Ini hampir dalam satu aplikasi ya, ada mungkin grupnya hampir 100-an ya. Kemudian di Facebook itu juga gitu. Kemudian di tweet dalam satu aplikasi ini saya punya lebih dari 10. Karena memang tugas kita kemarin. Nah, dengan begitu kan ya kita dapat kabar baik berupa teks, foto, video yang terverifikasi berseliweran dalam hitungan detik ya. Saya nggak ngomong mungkin dalam persekian detik itu kadang kita tanpa cek and recheck atau tabayun mencari informasi yang benar, kita langsung share. Benar atau enggak. Contoh kemarin yang rame ya, Toa oleh Gusman, Gus Yakut ya, ketua GP Ansor itu. Ada yang memframing hanya dipotong dikit, tapi utuhnya nggak disebar secara disebar masif. Yang potongannya akhirnya masuk ke grup. Maka termakanlah ke orang yang tidak mengerti maksud dan tujuan
sesungguhnya dari Gus Yakut itu marah, termasuk juga Dari kita. nah, Iya. Iya kan? Dari Golongan kita. kita juga kan terprovokasi oleh itu. terprovokasi Iya. orang NU, Iya. termasuk ya dari Ensor juga. Iya. Ada juga kemarin di grup. Iya. Ya, di grup kita itu, gimana Yakut ini? Padahal dia Ansor, urus lagi. Aduh, Duh, gimana Yakut ini? Ya, bagaimana? se, nggak tabayun ya, kan gitu. Kita mau langsung antem, ya nggak iso lah. Kita kan Karena mereka masih- nggak tahu juga. kebenarannya seperti apa. Nah, dari itu maka gerakan cyber itu penting. Penting. Jadi mencerdaskan, membuka cakrawala kita, membuka cakrawala berpikir ya, bahwa setiap informasi itu harus kita sharing, saring ya, saring dulu sebelum sharing. Kita saring, ini benar enggak? Kalau ini enggak benar ya cukup. Kalau kita tidak menerima infonya ya cukup di kita. Udah buang, enggak usah dilanjutkan. Dan kita harus membaca beberapa portal juga, nggak hanya satu portal gitu. Check and recheck lah, tabayun sana sini. Dan jaga emosi. Ya. Ya. Nah, dengan gerakan cyber ini, maka sahabat-sahabat di PC, di PAC, di ranting nggak gopo. Ya, kemarin ya, yang banyak yang gopo itu di tingkat ranting senior. Nggak gopo. Maka harus harus ada pendidikan, ada semacam pelatihan bagi mereka. Nah, ini PR bagi saya, bagi teman-teman yang kemarin ikut pelatihan akta itu. Ya. Nah, kan saya apresiasi nih yang PAC Kerajengan kemarin yang mengadakan ngaji digital ya, dengan narasumber tim akta, kemudian juga dari jurnalis di luar Ansor, Ibu juga dia kader NU gitu. Nah, itu penting gitu. Bagaimana mereka mendapat pengetahuan, ini loh, bahwa sebenarnya sebuah kejadian itu ada sebab dan akibat. Ya. Bisa karena framing tertentu. Ada perang, istilahnya ya perang proksi lah gitu. Perang kalau dulu dan sekarang yang terbaru Rusia Ukraina ya hantam-hantaman kuat-kuatan rudal dengan kuat-kuatan militer lah. Tapi yang lebih bahaya itu kan perang di dunia digital. Perang digital. Ya. Kita tidak menafikan bahwa media mainstream itu juga dikendalikan oleh orang yang berkepentingan. Iya. Nah, ini senior. Itu. Nah, ini yang tidak bisa kita tebak. Nah, sebenarnya bukan PR, tugas kita bersama itu. Karena bagaimanapun kita membentuk satu jejaring komunitas kayak di akta, kemudian komunitas alumni ngaji digital kemarin kita rangkul. Nah, itu kan kita sebenarnya biar tahu siapa kawan, siapa lawan. Iya kan? Iya, pentingnya berjejaring ya kayak gitu. Kita nggak bisa kan nggak bisa sendirian nyari data kayak Tarsan gitu. Nggak bisa. Itu kan Tarsan nggak bisa. Makanya, sekarang memang maka manfaatkan ini sekarang. Dan tinggal begitu. Kita tahu berhubung dengan sahabat-sahabat di luar. Iya, makanya ketika ada dari kita lah, orang-orang kita itu diserang semisal, atau orang kita menyerang kita nggak pernah nyerang sebenarnya. Nyerang nggak sama babi buta. Gitu. Di kita itu gitu senior. Kata siapa lah ya dulu ya? Mas Lutfi. Mas Lutfi TV 9. Mas Lutfi itu bilang, mereka loh habis-habisan menyerang kita.
tapi tidak sedikit pun kita bikin luka pun enggak. Dia tetap kita nyerang balik tapi enggak babi buta, enggak sampai babak belur. Babak belur. Kalau mereka nyerang kita, sampai mati kalau bisa diserang terus sama mereka. Nah, keistimewaan kita itu. Keistimewaan kita itu. Ya barokahnya para muasis kan gitu. Iya, kan begitu. Maka apa ya? Upaya-upaya defending, mempertahankan itu harus mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya. Ini an-Nahdliyah ya. Itu harus kita perkokoh. Dan salah satunya kan melalui dunia kayak gini juga. Seperti itu. Ya kita dakwahnya ya juga misalkan Rijalul Ansor, ya dakwahnya kita enggak cuma hanya untuk sahabat Ansor saja, sahabat Ansor Bansar, tapi harus merangkul masyarakat. Dakwah yang soft. Ya, gitu. Kita mainkan konten-konten positif di dunia maya, insya Allah kita bisa melawan paham-paham yang bisa paham radikal atau paham apa lain yang berusaha untuk mengoyak, mencederai keutuhan NKRI. Iya, betul. Dan memang kayak perlu banget ini senior ya. Iya, literasi digital, kemudian pemahaman bahwa dunia siber, dunia digital itu ya perlu ditingkatkan oleh kita. Kita saja loh, katanya sahabat Karim kemarin ketika ngisi ngaji digital. Bagaimana kita mau perang di dunia digital katanya. Subscribe aja enggak. Subscribe, follow, kemudian komen, like. Sebenarnya kita belum siap untuk ke sana, tapi setidaknya ini sudah waktunya sekarang senior. Iya. HP lo punya semua orang. Punya HP semua, yang malah kader itu malah share yang yang di luar. Kok bisa kejam? Ini sangat kejam menurut saya. Sangat kejam. Dunia digital itu sangat kejam. Mereka kita itu tahu bahwa HP ini, bahwa handphone ini banyak manfaatnya. Tapi kita secara tidak sadar kita meninggalkan manfaat itu. Terlena oleh kebahagiaan, kesenangan sesaat. Memang ini sebenarnya problem sebenarnya. Tidak hanya di Ansor, tapi di masyarakat Indonesia. Problem. Masyarakat Indonesia itu sekarang dari hasil penelitian ya salah di itu adalah orang yang paling kasar di dunia medsos. Ini problem loh. Kenapa kita negara yang terkenal dengan budaya sopan santun, tapi ketika di medsos garang lah, semua dikuliti, seakan-akan bahwa saya paling benar. Iya. Nah, seakan-akan lo paling salah, gue paling benar, kakek paling kan gitu, itu paling kayak gitu. Itu di medsos, tapi di dunia nyata, nah itu melempem, nggak paham juga. Dan ya itu kita secara tidak sadar sebenarnya sudah sangat terpengaruh oleh kecanggihan ini secara tidak sadar. Ada sebagian dari kita sebenarnya sadar senior bahwa HP, dunia digital, siber itu penting, tapi mereka tidak tahu harus dimulai dari mana. Harus dimulai dari mana? Ya cluenya kayak katanya sahabat Karim kemarin itu, dimulai dari subscribe, komen, like. Sebenarnya itu sudah menguatkan kita. Betul benar ya.
Iya, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya bikinlah kita akun Twitter misal. Kalau kita nggak bisa ngasih narasi positif, konten positif di Twitter itu, setidaknya kita ya mengikuti, follow, retweet, like, ya gitu kan sebenarnya. Untuk mendukung sahabat-sahabat kita yang lain yang sedang berjuang. Nah, cuman kadang apa ya? Ya balik tadi seperti yang saya bilang, itu sebenarnya problem. Ketika kita berusaha menggiatkan itu malah ya dibully oleh sahabat sendiri gitu. Nah, gitu. Problemnya Problem itu. Problem pertama nggak sadar, kemudian problem kedua bullying. Aduh. Ini iya, Coba ngakunya ansor gitu kan. Nah, tapi ketika ada temannya ya, karena berusaha. Perjuangan seperti ini di dunia cyber itu nggak tampak. Iya. Beda dengan misalkan ada bencana, kita bantu mereka mikul begini memang tampak kan itu. Secara fisik. Iya. Itu juga di foto, di video mereka tampak. Tapi kan balik lagi ketika kalau misal ada kegiatan, misalkan sahabat Bagana, misalkan sahabat Banser tanggap bencana ya, itu lagi di daerah bencana misalkan ke ada bencana di daerah kita, mudah-mudahan nggak ada ya. Kemudian chat foto video, tapi nggak ada yang mempublikasikan ke media sosial. Percuma juga. Iya, betul. Iya. Kan percuma juga. Bontang panting. Nah, bagian mereka yang fisik, set. Kan begitu, teman sahabat-sahabat Bagana, sahabat Banser yang fisik. Nah, bagian memviralkan, ya teman-teman, sahabat-sahabat di akta, sahabat-sahabat di cyber. Mungkin mereka beranggapan bahwa dengan memvideo kegiatan di suatu bencana misalnya, dengan memfoto, ya mereka hanya untuk koleksi pribadi mereka sendiri, tidak untuk menampakkan dirinya bahwa dia itu siapa. Gitu. Nah, ya itu, saya juga kesadaran itu juga penting bahwa ini juga bagian salah satu pengarsipan. Ya. Kayak akreditasi misalkan akreditasi ranting, akreditasi BAC. Kemarin ya sebelum konvercap, mereka pontang-panting cari foto. Aduh, foto kapan? Cari nggak ada. Tapi kalau kita misalkan rajin yang ngunggah setiap kegiatan ya di Facebook, di Twitter, di IG, tinggal ambil ya. Jarimu mainkan aja. Scroll. Apalagi pakai tagar. Kalau pakai tagar kan tambah ketahuan kan. Lebih cepat gitu. Kan. Jadi nggak pontang-panting ketika misalnya ada akreditasi ya. Atau ini kan juga salah satu bagian tertib dari administrasi. Ya, betul. Yang memang digalakkan oleh PW Ansor Jatim. Mungkin gini saja ke depan ini, senior. Ya kita nggak usah lah. Kita berbicara masalah siber dulu. Kita berbicara masalah administrasi dulu. Nah, bahwa secara tidak langsung dengan mengunggah foto di Instagram, di Twitter, secara tidak langsung mereka juga mempersiapkan akreditasi mereka sendiri. Nah, gitu saja sekarang. Ya itu. Iya, biar tidak biar nggak pusing-pusing gitu kan. Iya. Ini kan salah satu penting loh. Ya. Kalau misalnya setiap kegiatan misalkan kita nggak unggah di medsos ya, berapa yang dibutuhkan? Berapa giga memori yang dibutuhkan untuk menyimpan? Atau misalkan sudah di ponselnya nggak muat, kita taruh di eksternal flash disk atau apa itu ini rentan rusak, kena virus atau apa. Begitu juga yang eksternal, ketika kena virus rusak udah habis. Tapi kalau diunggah di medsos, ini kan juga menjadi penyimpanan awan ya, cloud ya.
penyimpanan kita Iya. gampang, tertib administrasi. Oke. Oh, ini lagi ngadakan bazar misalkan, bazar Ramadan. Iya. Tinggal narasinya kita ambil di web atau langsung di medsosnya itu kita kasih tipis-tipis lah. Iya kan narasi Di, misal sedikit di itu Twitter PAC Ansor Kerejengan, saya bazar di mana dihadiri ini kan cukup bisa. Atau kita misalkan taruh di web dijadikan naskah berita kan tinggal ngambil itu. Iya. Tinggal ketika ada pelaporan untuk kebutuhan akreditasi ya tinggal menyesuaikan aja formatnya. Data sudah ada, foto ada, tinggal memasukkan. Gampang banget. Iya. Nggak kayak kemarin. Kemarin masih Coba tanya sih sahabat Bagong ini. cari mana ini foto-foto tahu kemarin di mana ini. Iya. Gitu. Oke, terakhir senior ya, terakhir. Sampean positif nggak? Apa ya? Iya ke depan. Positif COVID. Bukan. Kita bergerak di dunia ini, di dunia siber ini, di digital ini, apakah sampai ke akar rumput? Maksudnya ranting-ranting itu semua ya, semua ranting. Ada berapa ranting benar? Ada kalau nggak salah 200. sekitar 212 ya, 212 apa 215 ya. Di bawah Yang pimpinan kemarin. cabang di Ansor Kota Kraksan. Nah, apakah mereka nanti bisa enggak? Insya Allah Kita saya optimis ya, nggak pesimis. Kita tapi tim Akta ini juga harus mempersiapkan dulu untuk melatih sahabat-sahabat yang di PAC, Ya. membentuk tim PAC dulu. Ya. Nah dari PAC itu bagaimana menggerakkan sahabat-sahabat ranting ini? Saya optimis karena apa? Saya yakin sekarang semua pengurus pimpinan ranting pasti punya HP, Ya. punya ponsel Ya. pintar. Ya. Ya meskipun lah RAM-nya Ya meskipun Kecil paketannya lah. juga ngadat, tapi kan bisa ke kantor desa kayak kemarin. sekarang kan kantor desa itu kan juga banyak memanfaatkan Iya. ya kantor desa itu ada wifi gratis, MBC juga ada, itu harus dimanfaat. Kecamatan-kecamatan juga ada. Sekarang sudah hotspot ya, itu banyak. Nggak perlu bayar, tinggal bagaimana nah kantor desa. Atau kalau yang misalkan di daerah besok misal ke rumah saya Oh, nah BC besok. Siapa? Amanto ya. Sahabat Amanto. aman. Kalau mau wifi-an ke rumah senior. sekalian beli baju lebaran. Ada kopi gratis. Oke. Kita optimis ya sahabat-sahabat. Saya optimis. Optimis sahabat-sahabat Ansor khususnya di bawah naungan PJGP Ansor Kota Kraksan. Ya. Kita siap nanti lebih serius lagi di dunia digital, pengembangan kader di dunia digital. Bagaimana komunikasinya nanti silahkan sahabat-sahabat PAC. Sebenarnya tidak usah nunggu cabang aslinya sendiri. Inisiatif dari PAC. Kemarin kayak di gerejengan. Iya kan inisiatif kan? Iya. Silahkan sahabat-sahabat. Promo jangan. Iya. Tapi promo kan baik. Iya, baik. Perlu ditiru sama Jadi, PAC yang silakan ya, lain. silakan sahabat-sahabat. Kemarin ada yang kontak nih. Iya, ada Tiris Timur itu. Kemarin. Bang sahabat ya, gimana caranya? Ayo, tiru yang kerajengan gitu. Karena dia pengen PAC-nya mau maju, cuman ya tergendala ya. Bagaimana mengambil foto? Saya kan kalau foto, saya lihat kemarin mereka bagus, cuman di narasi yang kurang mereka. Iya. Kalau di Tiris, Iya, saya lihat merhatikan di grup itu memang di narasi kan. narasi. Gitu. Kalau foto narasinya masih mungkin kaku. bisa diperbaiki
lambat laun gitu. Termasuk juga video-video itu. Ya silahkan sahabat-sahabat ketua PAC atau tim Infokom PAC, silahkan menghubungi Jenderal Akta PJ Ansor Kota Keraksani nih. Sehari dari jam 8 sampai jam 4. Ya meskipun itu nggak maksimal, tapi ya bisa ngopi ya, kan kita. Maksimal dong. Tapi nggak maksimal juga senior. Ya kata sampean tadi, balik ke tadi. Kalau di pelatihan ya nggak maksimal. Bagaimanapun kita itu dibatasi oleh waktu. Iya. Ya, meskipun nggak maksimal, tapi di sana membuka RTL-nya. Iya, RTL-nya. Kayak di Kerejengan kan ada kan RTL. Paling tidak ketika pelatihan begini ilmunya secara umum, secara ilmu dasar. Lebih lanjut ya. Perbanyak di ngopi. RTL itu Perbanyak ngopi, RTL. Ngopi RTL itu sudah. Pokoknya kalau kegiatan kita itu kalau nggak ada RTL-nya, apalagi kegiatan apa ya pelatihan semacam ini, ya sia-sia kalau nggak ada RTL-nya. Kayak Ibnu kemarin. Jangan gitulah. Ya enggak, tapi kan karena kan ya memang di itu kami ramen guyu-guyu. Janganlah, saya tersinggung ini. Oke rekan, Kader Ibnu ini. maafkan saya rekan. Oke, ya mungkin cukup itu saja senior ya. Nanti kita sambung lagi kalau ada ya isu-isu apa nanti kalau kita bisa bahas, kita bahas bareng di sini, kita selesaikan di sini. Ya jadikan ini sebagai wadah tabayun lah ketika ada nanti. Ya mohon doanya juga senior karena ini podcast kedua ini. Sebelumnya ada Pak Ketua tadi, dibuka oleh Ketua. Iya. Jadi tempat Mic-nya baru ya. Beli baru. Baru dong. Baru ini. PAC yang lain beli juga. Oke, ya itu saja dari kami ya di Just Ansor. Jumpa Just Ansor. Jumpa sahabat Ansor podcast PAC GP Ansor. Ini perlu diperbarui. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.